Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jagat. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali cerita yang ditulis oleh salah seorang penulis yang berjudul Diikuti dari Musola. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat untuk membuat kontennya. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ini adalah ceritaku pada tanggal 17 April 2022. Waktu itu kejadiannya sedang puasa di hari ke-15. Aku kesiangan. Beruntungnya sempat sahur walaupun terburu-buru. Sesudah sahur, aku pun cuci muka, sikat gigi, dan berwudu. Di musola sudah terdengar iqomah, tapi aku baru mencari sarung. Calon ketinggalan 1 rakaat ini mah. Musolaku ini dekat dengan rumahku. Sesampainya di musola, ternyata sudah tidak bisa masuk saf karena sudah penuh. Aku pikir untuk sholat di atas saja, pasti gak ramai karena ini subuh, pikirku. Karena sudah mau masuk ruku, aku bergegas menuju tangga untuk naik ke atas. Pas mau injak tangga, saya tengok ke atas. "Ai, gelap pisan euy," ucapku dalam hati. Tangga pertama sampai kelima sudah mulai meragu. Apa pulang aja ya? Lalu diam dan membaca doa. Karena di posisi tangga sudah mulai gak nyaman perasaan, sedangkan ini mau sholat. Tibalah sampai di atas dan benar gelap banget. Terus perasaan ragu mulai ada. Kalau sholat gak husu, ya sayang dong. Apa aku diam dulu, tenangin diri biar gak kepikiran dan bisa husu? Tapi mata udah mulai ngantuk juga sih sebenarnya. Aku diam sejenak, lalu putusin sholat di rumah aja deh, biar bisa tenangin pikiran dan mendapatkan khusyuk. Karena memang disarankan kalau datang itu sebelum azan, agar setelah wudhu dapat tenangin pikiran dari dunia. Tentunya dapatkan ibadah sunnah ketimbang pas-pasan iqomah. Aku pun pulang lagi ke rumah. Sepanjang pulang ke rumah sih gak ada pikiran macem-macem. Ya udah pulang ke rumah. Sampainya di rumah, ucapin salam, lalu ambil sajadah. Salatlah seperti biasa sampai di sujud terakhir, pun dapat doa dengan tenang. Saat baca tahiyat akhir, aku mendengar ada tapakan kaki melangkah kencang sekali. Suara kaki yang terburu-buru seperti seorang kebelet buang air. Aku pikir itu adikku. Maklum, kalau malam sampai dini hari di rumahku cuma ada aku dan adikku. Setelah salam, aku merasa aneh. Kenapa tidak ada suara pintu dari kamar adik? Rumahku ini 4 petak. Aku salah. Rumahku ini 4 petak. Aku sholat di ruang tamu dan aku membelakangi kamar adikku. Memang benar saat suara kaki tadi pun gak ada suara pintu. Alhasil aku mulai curiga, namun sedikit ditepis. Sambil berzikir selepas sholat, aku membenahi piring usai
kusantap sahur tadi. Piring pun kubawa untuk ke dapur. Namun sebelum ke dapur, aku merasa merinding. Kutaruh piringku lalu balik lagi untuk cek kamar adik. Dan benar saja, pintu adik belum terbuka. Saat aku buka pintu pun pintunya bunyi. Aku terdiam. Lalu bergegas balik lagi ke dapur, ambil piring sambil tetap berzikir istighfar. Sampai dapur, aku merinding parah. Kutaruh piring, lalu kuucap, "Ya masyarul jinni, ya masyarul jinni, ya masyarul jinni." Kuucap itu sampai 3 kali. Terasa amat merinding. "Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu buat ragu di atas tadi di musola?" Ucapku sambil merasa merinding. Lalu aku teringat yang berada di bulan puasa biasanya itu hanya setan-setan kecil, bukan setan besar. Dengan percaya diri, aku ucapkan lagi, "Bismillah. Ya masyarul jinni, dengarkan ayat ini." Lalu kubacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu tidaklah sampai 2 menit, merinding pun hilang. Kubacakan setiap sudut kamar ayah dan dapur, sampai tidak merasakan merinding lagi. Kurasa cukup. Lalu aku pun kembali duduk di ruang tamu di atas sajadah. Kembali ku berdoa dan sedikit mengaji. Terpikirkan sih sampai sekarang, kenapa ya dia berlari ke dapur? Apa dia tahu kalau aku setelah sholat akan mengaji? Tapi kenapa dia mengikutiku sampai ke rumah? Sudahlah, mataku sudah mulai lelah. Lalu aku kembali membereskan sajadah dan sarung. Dan matahari pun sudah menerangi langit-langit yang terlihat dari jendela. Tandanya aku akan tidur untuk menyambut hari Minggu di bulan puasa ini. Selamat beristirahat ya, kamu jin yang tadi. Nah, bagi sobat jagat yang ingin bercerita atau mempunyai cerita pengalaman yang horor, bisa langsung kirim ke alamat email kami di ngajagatpasundan@gmail.com atau bisa langsung kirim ke IG kami di jagatpasundan_19. Sampai jumpa minggu depan.